Kepergian timnas Indonesia bukan jago kandang, misi di Basra akan berlangsung dengan 10 pemain menyusul. Akrab dengan Liga Champion Eropa, sinyal Kevin Dix dinaturalisasi timnas Indonesia semakin menguat. Vietnam pakai stadion rumput jelek di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ancaman nyata timnas Indonesia. Simak selengkapnya hanya di sini. Ayo dukung terus timnas Indonesia. Timnas Indonesia berangkat tidak dengan kekuatan penuh, akan tetapi jumpa di titik berlaga. Timnas Indonesia senior juga segera menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung dalam format away 2 kali, yaitu di Basra International Stadium 16 Oktober, Irak, dan juga Jose Rizal Stadium 21 Oktober 2023 di Manila, Filipina. Misi di Basra adalah pertandingan perdana away yang diharapkan menjadi pembuktian timnas Indonesia bukan jago kandang. Berbeda dengan bermain di rumah sendiri yang banjir dukungan supporter, kini untuk 2 kali berturut-turut kita akan bermain tanda. Shin Tae-yong akan memanggil 26 pemain dan mayoritas yang berangkat bersama-sama adalah para pemain yang berlaga di Liga 1 BRI. Itupun mereka masih bermain untuk klub masing-masing pada 8, 9, bahkan 12 November, kata Roni, Pangemanan, analis dari dan juga komentator senior sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong ingin mereka berkumpul pada 11 November, kemudian sudah bertolak dari Jakarta pada 12 November. Bagi yang masih berlaga pada 12 November malamnya, mesti langsung berangkat. Bagi para pemain yang berlaga di luar negeri, jumlah mereka tidak kurang dari 10 orang, seperti Sandy Walsh, Shiny Patinama, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Elkan Bagot, dan untuk berlaga di Eropa serta Inggris. Sedangkan di Asia ada Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, Saidil Ramdhani, serta Jordi Amat. Mereka tidak datang ke Indonesia, namun mendapatkan kelonggaran untuk bermain terlebih dahulu di klub-klub mereka. Kemudian langsung ke Basra bertemu di Irak, dan akan diatur agar bertemu di bandara atau ada yang menunggu mereka di bandara. Berdasarkan jadwal para pemain Inggris dan Eropa, jadwal para pemain timnas Indonesia ini juga sangat dekat dengan saat keberangkatan. Contohnya adalah Sandy Walsh, masih bermain home. Sesudah itu, esok harinya baru bertolak ke Irak. Demikian pula dengan Shiny Patinama, pelatih Viking, Morten Jensen, juga berharap ia memperkuat timnya. Mark Grosjean juga bisa akan memainkan Marcelino Ferdinand, maka pemain ini baru akan dilepas esok harinya. Sedangkan Elkan Bagot akan bermain 11 November, manajer Ipswich Town, Kieran McKenna, juga akan memberikan kelonggaran karena waktunya yang cukup. Senada dengan Rafael Struijk akan bertanding juga, sedangkan Ivar Jenner bisa lebih cepat berangkat ke Basra. Sementara situasi Asnawi Mangku Alam dan Pratama Arhan juga sama. Setelah 12 November, sementara Jordi Amat tidak ada masalah, demikian pula dengan Saidil Ramdhani. Laga pertama juga sulit, apalagi tandang, akan tetapi Shin Tae-yong akan menyiapkan pasukannya. Demikian kata Bung Ropan. Selanjutnya, sinyal bek tengah keturunan Belanda, Kevin Dix jadi dinaturalisasi timnas Indonesia semakin menguat. Ya, andai benar jadi, Kevin Dix akan jadi pemain Indonesia pertama yang tampil di Liga Champions Eropa. Berpaspor Belanda, Kevin Dix yang berusia 27 tahun merupakan pemain keturunan Indonesia berdarah Maluku. Ia kini bermain untuk klub juara Denmark FC Copenhagen. Sebagai bek tengah, kualitas Kevin Dix tak perlu diragukan lagi. Bahkan, dia sudah berpengalaman main di kompetisi antar klub Eropa paling elit Liga Champions. Pada musim lalu, Kevin Dix tampil di 6 laga dalam kampanye Copenhagen di fase grup Liga Champions. Musim ini, dua juga sudah tampil 2 kali di fase grup, termasuk melawan tim raksasa Jerman, Bayern Munich. Sebelumnya, pada musim 2017-2018 silam, Kevin Dix juga sempat 3 kali main di Liga Champions saat memperkuat klub elit Belanda, Feyenoord. Beberapa waktu belakangan ini, santer dikabarkan bek bertinggi 180 cm itu akan segera mengurus berkas naturalisasi menjadi warga negara Indonesia untuk membela timnas Indonesia. Kabar itu pun diperkuat dengan sejumlah pertanda yang bermunculan ke permukaan. Di antaranya, yang teranyar pengamat sepak bola Roni Pangemanan telah membocorkan bahwa Kevin Dix akan menjadi calon pemain naturalisasi berikutnya. Ia mengklaim sang pemain akan menyusul Jay Itzes dan juga Nathan Jo Aon untuk menjalani proses naturalisasi menjadi WNI demi membela timnas Indonesia.
Masih Jay dan Nathan. Satu lagi yang siap menyusul Kevin Dix. Klaim pria yang akrab disapa Bung Ropan itu ketika menjawab pertanyaan dari seorang warganet di kolom komentar Instagram pribadinya pada Senin. Bukan hanya itu, ex-ko PSSI Arya Sinulinga juga keceplosan menyebut nama Kevin Dix sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia berikutnya. Arya mengatakan hal itu juga saat berbincang dengan Nathan usai laga kualifikasi Piala 2026 Zona Asia leg pertama antara timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Satu persatu dulu, yang pasti harus jauh di atas yang sudah ada. Itu syarat utama. Pada nggak? Coba didengar baik-baik ya. Pak Arya di awal-awal pada detik 14 bilang, Kevin Dix Copenhagen. Balas komentar salah satu netizen. Selain itu, Kevin Dix juga menyukai salah satu unggahan Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia sendiri beberapa waktu lalu juga pernah mengatakan tertarik membela timnas Indonesia. Jika semua pertanda di atas menjadi kenyataan, maka Kevin Dix akan segera membela timnas Indonesia. Jika demikian, dia akan bakal menjadi pemain timnas Indonesia pertama yang bermain di Liga Champions. Kemampuan bertahan Kevin Dix sendiri yang terdekat akan diuji di Manchester United saat FC Copenhagen bertandang ke Old Trafford tengah pekan ini untuk matchday 3 grup A Liga Champions 2023-2024. Tentu sorotan akan kembali tertuju pada bek yang juga pernah merumput di Italia bersama Fiorentina dan Empoli itu. Dan berita yang terakhir pemirsa, timnas Indonesia harus waspada setelah Vietnam memilih markas utamanya kala berlaga di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menariknya, The Golden Star Warrior memilih stadion yang paling angker sebagai kandang mereka. Federasi Sepak Bola Vietnam memutuskan untuk menjadikan stadion Mai Dinh sebagai kandang Nguyen Quang Hai dan kawan-kawan di babak kualifikasi nanti. Keputusan itu disampaikan VFF melalui laman resmi Facebook mereka. Stadion Mai Dinh mendapat predikat angker karena kondisi rumput yang seperti tak terawat. Sebagai contoh, stadion ini juga dipilih menjadi salah satu venue di SEA Games 2021 lalu. Namun, kondisi rumput stadion tersebut tampak menguning dan menyulitkan aliran bola. Hal ini jelas merupakan ancaman nyata bagi timnas Indonesia. Pasalnya, lawatan terakhir skuad Garuda ke Stadion Mai Dinh pada pagelaran Piala AFF 2022 lalu menelan kekalahan. Jordi Amat dan kawan-kawan yang bertanding melawan Vietnam pada leg kedua semifinal Piala AFF 2022 harus mengakui kemenangan tim tuan rumah dengan skor 0-2. Oleh sebab itu, kini pasukan Garuda harus bersiap bermain di stadion angker bak tak terurus itu.